Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Firmandana, mahasiswa dari Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi pajak pertambahan nilai atau biasa disebut PPN. Mari simak penjelasannya sebagai berikut. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Jadi, yang berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN adalah para pedagang atau penjual. Namun, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir. PPN atau pajak pertambahan nilai dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Namun, beban PPN tersebut ditanggung oleh konsumen akhir. Sejak 1 Juli 2016, PKP se-Indonesia wajib membuat faktur pajak elektronik atau e-faktur untuk menghindari penerbitan faktur pajak fiktif untuk pengenaan PPN kepada lawan transaksinya. Yang dikenakan pajak pertambahan nilai atau biasa disebut dengan objek PPN adalah 1. Penyerahan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. 2. Impor barang kena pajak. 3. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. 4. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. 5. Ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Baik, setelah kita mengetahui tentang pengertian beserta objek-objek PPN, mari kita membahas mengenai tarif PPN yang telah diatur menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7. Berikut adalah penjelasannya. Tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7. 1. Tarif PPN atau pajak pertambahan nilai adalah 10%. 2. Tarif PPN pajak pertambahan nilai sebesar 0% diterapkan atas ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, ekspor jasa kena pajak. 3. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi sebesar 15% sebagaimana telah diatur oleh peraturan pemerintah. Mekanisme PPN. Pengusaha kena pajak sebagai pihak yang menyetor dan melaporkan PPN. Pengusaha kena pajak atau PKP adalah pihak yang wajib menyetor dan melaporkan PPN. Setiap tanggal di akhir bulan adalah batas akhir waktu penyetoran dan pelaporan PPN oleh PKP. Sesuai dengan ketentuan PMK nomor 197/PMK03/2013 adalah suatu perusahaan atau seorang pengusaha ditetapkan sebagai PKP bila transaksi penjualannya melampaui jumlah sebesar 4,8 miliar dalam setahun. Jika pengusaha tidak dapat mencapai transaksi dengan jumlah sebesar 4,8 miliar tersebut, maka pengusaha dapat langsung mencabut permohonan pengukuhan sebagai PKP. Dengan menjadi PKP, pengusaha wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang. Dalam perhitungan PPN yang wajib disetor oleh PKP, ada yang disebut dengan pajak keluaran dan pajak masukan. Yang dimaksud dengan pajak keluaran ialah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan ialah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh,
maupun membuat produknya. Baik teman-teman, setelah kita mendengarkan pemaparan dari awal, saatnya kita simpulkan beberapa materi yang telah kita paparkan tadi. Di antara kesimpulannya yaitu PPN atau pajak pertambahan nilai adalah jenis pajak yang disetor dan dilaporkan pihak penjual yang telah dikukuhkan sebagai usaha kena pajak atau PKP. Yang kedua, batas waktu penyetoran dan pelaporan PPN adalah di setiap akhir bulan. Yang ketiga, sejak tanggal 1 Juli 2016, PKP se-Indonesia wajib membuat e-faktur atau faktur pajak elektronik sebagai persyaratan pelaporan SPT masa PPN. Yang keempat, pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya. Yang kelima, pajak masukan ialah PPN yang dibayarkan ketika PKP membeli, memperoleh maupun membuat produknya. Oke, tiba di ujung akhir video. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila penjelasan yang saya telah berikan masih banyak terdapat kekurangan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Salam mahasiswa.